Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Dodi Ilham. Oke mas bosku, kali ini berjumpa lagi dengan channel saya, Dodi Ilham. Dan pada kesempatan kali ini kita akan pergi terbang ke Semarang, tempat Aurahum Kanari, yang mana beralamatkan di Tuntang, Semarang. Di sana kita akan membahas tentang ternak kenari dalam mencetak seri F1, F2, F3, dan sekarang ini adalah persiapan cetak F4. Tepatnya yang punya adalah Mas Popon. Oke, kita lihat profil Aurahum Kanari atau ringnya Mas namanya, atau ringnya namanya P2N Kanari, atau namanya yang punya adalah Mas Popon. Yuk kita lihat profil Mas Popon berikut ini. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Popon Kanari dengan alamat tepatnya Dusun Gintungan, RT 1, RW 7, Kelurahan Ngajar, Kecamatan Tuntang. Lebih terkenalnya teman-teman, menurut saya Popon Kanari bikin. Saya peternak kenari awal mula tahun 2012. Oke Mas Bosku, sudah kita simak bagaimana profil Mas Popon ya, yang mana beliaunya sangat totalitas sekali dalam perkenarian dan sudah sangat profesional sekali. Perlu kita ambil atau kita ambil manfaatnya, perlu kita belajar sama beliau. Oke, yuk kita lihat yuk bagaimana sih pejantan milik Mas Popon dan betina milik Mas Popon seperti apa. Mungkin teman-teman yang belum pernah tahu F2, F3 seperti apa, F1, F2 itu seperti apa, yuk kita simak video yang satu ini. Yuk. Ini untuk sampel pertama, ini ISL ring tiara. Selanjutnya IS Koi 19. Untuk seri F4 ring P2N. Selanjutnya ini untuk seri F3 IS. Terus ini seri F2, dan ini untuk seri AF. Demikian. Untuk selanjutnya kita lihat sampel betina. Yuk kita lihat beberapa sampel betina. Untuk yang pertama, betina seri F3IS. Ini juga sama F3IS. Ini sendiri. Ini juga F3IS. Ini sama F3IS. Ini juga F3. Selanjutnya ini F2. Untuk ini F2, F1IS, F1IS ini Om Dodi. Terus ini F2IS, dan yang terakhir ini AF. Ya teman-teman, ini rata-rata dari betina 90% ring pribadi, ring P2N kenari. Dan ini sudah mulai main sarang sudah 3. Semoga saja cepat rilis F4 lagi ya teman-teman. Inilah keadaan ring P2N Kanari. Oke, sangat luar biasa sekali ya untuk materi-materi dari Mas Popon, dan kita akan belajar ya. Hari ini kita juga akan belajar bagaimana sih Mas untuk cara perawatan pejantan dan mengapa pejantan itu harus diberi perawatan yang ekstra. Itu mungkin teman-teman biar tahu nih ya, biar tahu supaya ternaknya berhasil. Itu gimana Mas untuk perawatan harian pejantan? Ya Mas Dodi, untuk perawatan jantan memang lebih maksimal ibaratnya kata teman-teman. Kalau saya pribadi untuk perawatan jantan itu rutin penjemuran, bersih kandang, ganti minum pakan tiap hari. Terus jangan lupa nutrisi pakan itu penting. Terus vitamin. Kalau itu EF itu juga penting banget. Soalnya untuk breeding
itu jantan memang juga harus fit banget biar buat nanti perkawinan bisa isi atau fertil itu. Ya untuk tips sih sebenarnya kalau saya pakan untuk IS, saya pribadi pakai plastik, tak campur pakai tofu sama SO. Kalau yang jantan pakan pakan sendiri yang seri F atau seri AF itu saya pakai pakan sendiri. Ya untuk teman-teman sih biasanya pakan tergantung kebiasaan masing-masing. Yang terpenting nggak kalah penting juga satu, rutinitas untuk perawatan, kasih minum, pakan, terus koran atau alasnya dibersihkan. 2, penjemuran juga harus rutin, misalkan minimal setengah jam kena sinar matahari itu bagus. Terus yang ketiganya ES, untuk ES nya bisa dari CB, telur, apel atau sayur, tergantung kebiasaan dari masing-masing breeder atau teman-teman fitomania. Oke, luar biasa sekali ya tips dari Mas Papon dalam merawat pejantan. Dan kita akan bertanya lagi, Mas, bedanya apa sih Mas antara seri besar ataupun seri medium, mungkin loper atau AF? Itu bedanya apa tentang masalah ternak kenari ini? Artinya dalam segi kecepatan reproduksi atau mungkin pengkondisian atau mungkin persiapan dalam ternak itu bedanya apa? Apakah sama gitu Mas Papon? Mohon dijelaskan. Terima kasih Mas Papon. Ya, jadi untuk kenari seri besar atau seri FHCS sama seri AF atau lokal sebenarnya intinya sama. Cuman kalau saya pribadi itu mempersiapkan seri F ke atas sama seri AF atau lokal itu biasanya lebih cepat yang seri kecil dibanding yang seri yang besar. Biasanya itu untuk pengalaman saya. Untuk menyikapi seri besar agak susah, itu sebenarnya kalau pribadi saya itu juga lebih intensif perawatannya, terus penjemuran juga harus tetap rutin, mungkin main polier juga penting itu. Soalnya pengalaman dari saya dari tahun 2012 memang untuk seri kecil rata-rata lebih cepat dibanding dengan yang seri yang besar atau seri F atau bahkan DS. Oke, terima kasih sekali Mas Papon. Wah, ini masih banyak yang akan kita bahas ya. Jangan lupa ya share video ini ya kepada teman-teman kita, karena setiap informasi yang kita berikan itu mudah-mudahan harapan kita bisa bermanfaat untuk teman-teman kita. Kita akan support terus teman-teman supaya ternak kenarinya jadi lancar dan kenari bisa sukses di Indonesia. Gitu Mas Bos ya. Oke, selanjutnya Mas Papon, ini yang sering dialami oleh teman-teman peternak itu adalah telur zong atau kosong ya. Itu gimana kiat-kiat Mas Papon dalam merawat burungnya sehingga burungnya itu telurnya tetap isi ya, banyak yang ngisi, dan faktor kegagalan atau mungkin kematian dari anak-anak itu bisa diminimalisir? Ya, untuk tips supaya telur isi, meskipun saya sendiri juga mengalami telur zong, teman-teman juga mengalami telur zong, itu untuk pengalaman saya satu, tetap utamanya kita jelas perawatan rutin, pakan, vitamin, terus nutrisi juga penting. Terus yang nggak kalah penting juga, kita juga main ke polier atau diumbar. Biasanya saya kalau ada yang zong, saya terapinya dikasih kandang umbaran, terus kita rawat lebih intensif. Apalagi untuk seri-seri kecil, seri besar, itu biasanya paling banyak yang nggak ngisi biasanya. Ya, intinya itu satu, rutinitas perawatan, terus pakan, extra poultry,
terus penjemuran, jangan lupa juga vitamin untuk menunjang betina ataupun jantan untuk produksi biar isi telurnya biar isi. Begitu Om. Untuk vitamin sih sebenarnya pribadi masing-masing punya kecocokan masing-masing sendiri. Banyak vitamin yang beredar di pasaran, tergantung kecocokan mungkin di situasi dan kondisi suatu tempat di mana teman-teman itu breeding itu Om. Oke Mas Bosku, ngomong-ngomong nih ya, Mas Popon ini adalah beliaunya seorang breeder kenari dan ahli kenari. Kapan waktu saya berjumpa dengan Mas Tegar Adi yang memiliki kenari prestasi ya, yang sudah sempat ditawar 25 juta itu, pernah mengatakan bahwa burungnya yang terkena tumor itu yang ngoperasi Mas Popon ini ya. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Mas Popon dong. Oke. Ya Mas Dudi, untuk informasi dari Mas Tegar. Halo Mas Tegar, kalau nonton main sini ya. Mas Dudi, emang benar kata Mas Tegar, untuk kenarinya yang bernama Paparazi itu saya rawat di rumah selama 3 bulan karena kena tumor di kepala. Untuk itu saya untuk pengobatan saya menggunakan alat-alat bikinan saya sendiri Om. Intinya saya di sini membantu para sobat hidromania semua, itu dari mungkin kista, dari tumor di kepala, atau ada juga yang pengondisian IS yang mabung-mabung terus, atau nyilat ya nggak bisa gemuk-gemuk. Insya Allah saya dengan perawatan berusaha untuk membantu rekan-rekan hidromania semua. Oke, mungkin teman-teman yang ingin memiliki ring dari P2N Kanari atau punya Mas Popon atau Aura Home Kanari yang ada di Semarang ini, bisa kalian hubungi langsung Mas Popon ya. Bisa kalian hubungi langsung Mas Popon melalui WA bisa, atau Facebook bisa, dialamatkan di sini. Oke ya. Oke, yuk. Oke, selanjutnya Mas Popon, minta tolong dong Mas Popon, ini ada 4 pertanyaan dari teman-teman. Untuk yang pertama adalah pertanyaan dari Mas Muh Erizal. Pertanyaannya adalah bagaimana perawatan indukan seusai meloloh. Bagaimana perawatan indukan seusai meloloh? Itu bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh kita Mas Popon? Dari Mas Muh, bagaimana perawatan indukan setelah loloh? Untuk saya pribadi, indukan setelah loloh mungkin anaknya pautnya sudah muncul belum mau birahi, itu biasanya saya foliar selama 2-3 hari, itu full di foliar. Yang kedua, penjemuran, atau bisa juga dijemur dulu nanti di foliar, jemur dulu nanti di foliar selama 2-3 hari. Itu setelah itu nanti biasanya perut sudah mulai bagus, terus mungkin sel-sel telurnya itu sudah mulai bagus, ditunjang juga dengan kasih vitamin. Untuk yang kedua adalah dari Mas Dwi Rosid Setiawan. Bagaimana cara mengatasi pejantan nggak ngisi Mas Bos? Karena sering sekali teman-teman menjumpai seperti itu. Mungkin pejantannya atau bagaimana, atau mungkin dilempar beli yang baru gitu. Sebenarnya sih kemungkinan untuk pejantan itu tetap ngisi Om. Biasanya yo 99% lah ngisi. Tergantung kita nanti dilihat burungnya dalam kondisi fit atau tidak, dalam posisi mabung terus atau mabung belum tuntas atau gimana. Terus dilihat juga fan-nya dia masih pucat atau agak lemah, itu juga bisa. Terus vitamin, terus makanan juga pengaruh. Kalau saya biasanya kalau mungkin IS atau seri F yang nggak ngisi, saya pakai vitamin untuk pendongkrak, untuk biar tetap ngisi saya pakai Vitobel E4, biasanya saya pakai itu.
Ya semua biasanya juga untuk perawatan lebih intensif lagi, kita rutin umbar dulu biar badan fit, terus bagus, pen juga bagus. Kalau pen sudah mulai agak memerah, kaki juga sudah agak memerah, bacor ngerek dulu kencang, insya Allah itu pejantan misium. Oke, terus untuk yang ketiga adalah dari Redmi 5. Oh, ini nama HP ini ya, belum diedit namanya ini. Oke, pertanyaan begini Mas Popon, bagaimana cara mengatasi supit bengkak atau itu Mas Popon, pennya bengkak sebelum keluar telur atau setelah meloloh itu biasanya kan bengkak besar itu ya, itu gimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi pen bengkak setelah melur atau setelah lolos? Pen bengkak itu karena penyakit atau karena itu pen memang gede, karena itu lemak gitu. Biasanya saya obatnya pakai Spectra, aturan pakainya juga ada di botol. Biasanya saya kasihkan 3 hari berturut-turut. Terus sama tetap saya kalau bengkak itu saya wajib main foliar umbar. Biasanya itu sekitar 5 hari, rata-rata 5 hari pen atau perut udah bengkak udah bagus, itu nanti baru siapkan lagi. Kalau untuk bengkak penyakit itu biasanya lebih agak lama lagi. Saya pakainya juga itu, terus dengan dikasih telur dulu kalau pen bengkak karena penyakit gitu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dari Mas Aripas Oblu mengenai bagaimana cara mengatasi kenari pilek, sesak dan ngorok ya, yang suaranya ngik itu gimana Mas Popon dalam mengatasi masalah tersebut? Untuk ngik cuman ngik saja, biasanya saya pakai anti gondok, itu rata-rata judul. Terus untuk yang nafas, kalau sama ngorok itu saya biasanya pakai nafas 1 sama entropi. Biasanya saya sore saya nafas 1 dulu, buat tetes tengkuk. Nanti selang 1 hari baru tak kasih entropi kayak gini Om. Entropi itu 1 tetes di mulut pagi sama sore. Itu rata-rata pengalaman saya untuk dari betina saya yang ngorok sama ngorok pilek, itu saya pakainya itu. Ini saja saya juga menemukan tidak sengaja, karena mungkin berbagai obat sudah saya kasih belum sembuh. Saya coba sore hari tak kasih nafas 1-2 tetes di tengkuk, terus langsung tak tetesi sama entropi. Ternyata 1 hari saya atas 1 hari itu penyakitnya ngorok nafas langsung sembuh, udah hilang. Ya untuk ilmu mungkin ini nggak sengaja atau gimana, karena menemukan ini dan itu alhamdulillah udah saya share ke teman-teman yang ada di sini, coba dipakai dengan cara ini, barangkali cocok gitu. Soalnya untuk penyakit itu kadang untuk 1 obat belum tentu cocok ke yang lain, tergantung kondisi geografis juga kalau menurut saya begitu Om. Jadi semoga bisa membantu rekan-rekan kita semua. Di sini saya juga masih butuh banyak belajar, kurang lebihnya bisa dimaklumi. Yang penting saya kompakan hidupmania. Ya, untuk rekan-rekan hidupmania terutama perkenalian, untuk pesan saya, kita sepenuh hati merawat apa yang kita sukai, yang menjadi hobi kita. Untuk ternak, 1 intinya semangat, jangan pantang menyerah, jangan putus asa, terus belajar dan jangan berbangga diri karena ini saya sudah bisa ya udah. Itu nanti akan menjatuhkan kita. Pokoknya terus belajar. Dan yang satu, kita jalin persaudaraan antar hidupmania perkenarian. Terus untuk selanjutnya kita berjalan pada porsi kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Terus jujur itu juga penting. Demikian
pesan saya Om Bedi, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan perkenarian semua. Oke, terima kasih sekali Mas Popon. Salam hormat saya buat jenengan yang ada di Semarang. Dan informasi yang telah kita terima sampai saat ini dari awal hingga akhir sungguh sangat bermanfaat sekali Mas Popon. Dan buat teman-teman semuanya, secara khusus juga buat saya. Mungkin itu saja teman-teman, Mas Bosku semuanya seluruh Indonesia. Video kali ini jangan lupa klik share, komen, dan subscribe ya. Subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan perkenarian Indonesia semakin mantul gitu ya. Oke, mungkin silakan yang mau menghubungi Mas Popon silakan langsung klik di link deskripsi, di situ sudah ada. Dan sebelumnya kalau kalian sudah simak, di situ sudah ada nomor HP-nya, bahkan alamat Facebook-nya. Gitu, terima kasih dari saya dan terima kasih buat Mas Popon yang telah memberikan informasi yang sangat luar biasa sekali. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.